sini. Dan yang takutkan di sini itu bahayanya ada. Karena di sini yang pertama, ledakan kompor itu atau kebakaran itu bukan terjadi karena api saja, melainkan karena listrik juga. Karena dia kalau keluar, apalagi di ruangan tertutup, dia bakalan keluar seperti angin, tidak seperti air. Dia kita bisa lihat. Coba kita kasih nyala tadi, misalnya gasnya berarti dalam selang itu. Karena di sini kan selangnya mau bocor, ini yang namanya pembocor halus. Yang ditakutkan listrik, balon. Coba saja kalau begini bapaknya tidak percaya, gantung balonnya sebentar di sini, terus kasih bocor gasnya, balonnya tidak bakalan hampir 1 jam itu bakalan bakar. Karena dia tidak cocok dengan gas, tidak senyawa dia. Makanya pemakaian ini hati-hati karena di sini itu berhubungan semua dengan listrik, dengan api juga boleh dia. Makanya pemakaian alat ini tidak boleh yang namanya bocor, apalagi kalau kita menggunakan alat itu yang satu lapis sebenarnya, tipis. Iya, dan menggunakan selang yang seperti ini. Coba bapak kalau punya data di situ coba kita cari selang yang dimusnah dan dilarang sama pemerintah di situ boleh. Tahun 2017 salah satunya selang seperti ini. Oh, jadi harus diganti. Karena selang ini coba kita lihat tadi HP-nya kakak itu pasti ada gambar. Karena ini bukan selang produk Indonesia melainkan dari Tiongkok yang diimpor ke Indonesia. Makanya dipasarkan sembarang di sembarang tempat di Indonesia, di pasaran ada, di toko ada. Di toko-toko juga ada, di kios ada, namun tidak punya surat resmi. Ketika terjadi peledakan tabung di sini atas penggunaan alat ini, siapa yang mau dituntut? Tokonya, karena nggak mungkin juga dia mau ngaku. Kiosnya nggak mungkin, karena dia tidak punya surat. Makanya dilarang pemerintah. Karena memang bagus ketika pakainya aman, tapi ketika bahayanya kita kalau pemakaian selang itu, kayak kami cuma dari biogas dari Punggalaka ini. Nah, pemakaian selang itu yang kami tahu itu yang 3 lapis itu yang diajukan sama pemerintah sama Pertamina sendiri. Yang kedua, dia itu punya surat-surat lengkap. Kalau ada apa-apa tentu ada tanggungannya, bisa ada tanggung jawab dari kantor. Karena apa? Karena memang sudah diresmi dan sudah istilahnya sudah disetujui, sudah disahkan begitu. Contoh selangnya Pak ya, kami seperti di atas ini, bapak siapa namanya yang rumahnya sebelah kiri ini kan, yang sebelah kiri itu yang ini? Ya, yang bapak tua itu. Oh, Bang Febri yang sama ini di atas ini kan dia sekarang sudah menggunakan selang itu yang tiga lapis, tapi mungkin sudah tahun 2018 dia sudah menggunakan. Begitu. Contohnya yang gimana ya? Kami cuma bawa contoh dari LPG. Ini Pak, salah satunya mungkin bapaknya pernah lihat seperti gimana. Ini dia punya label warna merah. Nah, Pertamina punya kan seringnya lambang warna merah ya Pak. Terus yang kedua dia itu punya tulisan spesial for LPG. Dan di sini kita bisa lihat lapisannya. Ini itulah lapisannya begitu. Dan yang ketiga dia itu dilengkapi dengan mesin otomatis selang sebagai penyaring gas. Jadi kalau di dalam selangnya kita di sini itu ada oplosan karbit, oli atau bensin yang dioplos sama agen di sini disaring. Karena tabung itu Pak ya, itu yang saya lupa tadi. Itu ketika kita beli tabung gas kita lihat di belakang ini. Kalau nggak ada tutupannya, berarti tabungnya jangan diambil. Tutupan ini. Nah, iya, ini kan nggak ada tutupannya Pak. Jadi dia itu sudah dioplos. Oplosnya itu pakai pompa. Ini ada di. Iya. Karena itu ya tutupan ini itu dia itu ketika dicabut seperti ini susah dimasukkannya kembali. Jadi ketika sudah dicabut sama agen berarti susah dia masuk kembali. Jadi otomatis dia buka terus. Dan itu disedot gasnya. Contoh ini kan tabung aslinya Pertamina Pak ya, keluaran baru-baru ya dari Pertamina. Sampai saya contoh saya agennya, saya sedotin gasnya dari dalam, terus dipindahin ke tabung kosong. Yang jelas gasnya ini berkurang, terus ditambahin sama saya oli, bensin ataupun air. Supaya kalau orang angkat berat dari 3 kilo. Makanya sekarang kalau habis gas kita angkat tabungnya itu masih berat, tapi kita bisa hidupin kompor karena memang di dalamnya bukan gas, melainkan oli, air campur. Nah itu di situ juga kembali yang dapat merusakkan kompor. Iya, biasa ada berair begitu. Iya. Makanya kompor kalau kita hidupin susah, dan rusak mesin kompornya karena banyak Iya, berat. Kayak gini banyak minyak begitu. Minyaknya itu karena apa kotoran dari tabung. Karena regulator ini dia asal angkat saja. Ketika dipasangkan, ya diangkat dengan kotorannya. Jadi di sini selangnya ketika tidak punya penyaring, dia masuknya angkatlah sampai ke kompor. Ke kompornya itu sudah kesumbat. Makanya kadang susah nyala, kadang tidak keluar gasnya. Akibat apa? Akibat dari segi
tabung gas Tabungnya. oplosan. Karena di sini dia hanya keluar saja. Nah, Jadi kita lihat ini. Kalau ini kan Pak, bagus dia Pak. Ini kan ada tuh tutupannya, Iya. ya kan? Ini itu belum dia oplos. Coba kita pegang sini, ini aslinya itu gas. Kalau kita goyang seperti ini, iya kan? Kayak, iya kan? Itu kan? Karena apa? Di belakang ini masih kekunci. Coba lihat ini. Nah ini juga enggak ada. Iya. Begitu. Jadi jarang kalau begini kita ketemunya itu yang masih ada tutupannya. Makanya ketika kita beli gas di agen ataupun di kios kita perhatikan ini. Kalau begini ada tutupannya, berarti tabungnya baru dia diambil. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi ini, terus ini. Itu yang sebenarnya kayak begini kan cara kan? Iya. Kebanyakan juga Pak kalau bisa kita beli tabung kita balik. Kebanyakan isinya di bawah sini. Karena tidak kelihatan kan dulu tabungnya kayak gini. Jadi kalau kita angkat kayak gini saja, tidak perhatikan. Makanya ketika kita beli kita balik. Biasa dikasih pemberat juga. Jangan sampai banyak di bawah Pak pantatnya ini. Tapi agen kan itu kebanyakan begini Pak, ada yang begini tidak curang, ada yang curang karena kebanyakan masing-masing manusia ya Pak ya. Karena yang namanya manusia kan cari untungnya beda-beda begitu. Kebanyakan yang sering seperti ini Pak kita belinya di kios. Karena kios itu tidak tahu apa-apa. Iya, betul. Dia turun dari mobil ya udah terima yang penting berbentuk tabung saja. Betul. Kita beli juga, kita juga tidak tahu apa-apa kalau begini orang yang tidak tahu gas dia. Ya kita beli aja, karet aja. Nanti pakainya itu kalau kitanya belum Cepat, sampai 1 minggu. Ya, cepat habis. Kok belum sampai 1 bulan, 3 hari 4 hari habis dah gasnya. Karena apa? Karena memang banyak tempelannya, banyak modif pada tabungnya. Makanya kita perhatikan. Ini dari segi tabungnya tadi. Kalau ininya Pak, seperti saya bilang tadi sama Bapak tadi, itu lihat kode expirednya. Coba saya. Ini ada kode pembuatannya. Iya. Ini ada 2012 ya. Kode expirednya itu ada di sini. Bulan 3 2018. Berarti sudah harus diganti nih. Sekarang tahun 2020. Baru bukan juga kapasitasnya di belakangnya. Ini tabung yang kita pakai di sini 3 kilo kan? 3 kilo berapa? Ini berapa kilo? 11. 2 kilo. Oh iya 2 kilo. 2 kilo. Jadi lebih besar pendorong daripada Benam. penahan berupa regulator. Harus dia di atas tekanan tabung sendiri. Biasanya 4 begitu. Atau 3 lah, samalah dengan tabung. Ya, biasanya itu dia di atas supaya apa? Kalau kita ambilnya itu di atas dari segi tabung 3 kilo, dia bisa menggunakan untuk tabung 12 kilo. Iya. Begitu. Tapi kalau kita ambilnya di tabung 3 kilo kayak gini, tabung 3 kilo, regulator 3 kilo tidak bisa pakai untuk tabung 12. Begitu. Jadi susah kalau kita minta tabung besar. Jadi kita harus milih regulator. Makanya sekali kalau kita beli regulator, itu carinya yang di atas tabung sendiri. Contohnya itu seperti kayak gimana? Ya, kami hanya kasih tahu contoh di sini, semua dari atas juga. Ini contohnya. Itu berapa? Berapa ya? Sampai. Ini 28 dia. 28 kita ya. Ketika dia dipasangkan dengan yang namanya tabung, itu tidak mengeluarkan gas. Dan di sini kita bisa lihat tabung oplosan seperti yang saya bilang. Kalau begini jarumnya menunjukkan ke angka 6, berarti gasnya bersih normal. Coba ambil tabung ini. Ini kan tabung baru ya Pak ya. Ini kalau tabung baru kayak gini kita pasang regulator seperti ini, dia sampai angka 6 berarti gasnya normal. Ke 78 berarti gasnya di dalam ada campuran seperti yang saya bilang tadi. Kalau sampai ke angka 10 jarumnya berarti di dalam tabung itu ada oplosan cairan yang berbahaya. Kalau 6 normal. Kalau 6 itu normal dia. Kalau ke 7 mungkin ada tambahan atau di subsidi diskon dari Pertaminanya. Tapi kalau ke 8 9 itu rawan. Seperti ini ketika kita pasang. Nah ini kan tablet. Berapa ini? Oh ini Angka berapa Pak? Angka 6. Tabungnya Bapak di sini itu bersih. Karena apa? Masih ada tutupannya ini di belakang. Kalau yang itu tadi yang Kalau yang ini kan sudah dipakai Pak ya. Oh iya. Sudah berkurang gasnya.
Jadi kita bisa tebak, tidak bisa tebak kecuali kalau tabung baru seperti ini. Iya. Ini saya bilang tadi kan masih ada tuh tutupannya di Berarti belakang. aman dia. Tabungnya aman karena bersih gasnya. Ketika dicocokkan dengan yang namanya regulator otomatis, ya pas gasnya. Begitu. Dan di sini ketika kita pasang seperti saya bilang tadi, ini dia tidak mengeluarkan gas walaupun ada yang namanya percikan api. Iya di. Ketika Tuh dipasang, kita kasih nyala apinya salah. Iya. ketika di sini disambungkan dengan yang namanya selang ya, Pak ya, dia baru keluar gasnya. Dia jadi api. Tapi kalau di sini mati Pak, di sini itu nggak usah kita cabut karena di sini juga sudah mati. Jadi enggak keluar gasnya di? Tidak keluar gasnya. Kapan dia keluar gas? Dia mengikuti ini. Ketika hidup dia keluar, ketika mati dia juga Mati. Dia mengikuti ini. Dan di sini ketika terjadi kebakaran, saya mau tanya kakak sama bapak di sini. Ketika terjadi kebakaran di sini, bukannya minta-minta Bapak, maaf. Begitu ketika terjadi api membesar pada kompor atau pada tabung, apa yang kita lakukan? Ketika kita posisi lagi masak, posisi langsung apinya meluap, apa yang kita lakukan? Pasti kalau begini keadaan panik pastilah lari. Gitu. Kalau begini orang tidak apa, kalau berani pasti siram pakai air. Karena di sini air itu ketika disiram pada gas dia malahan membesar. Kebanyakan seperti api kita tiup, dia malahan membesar, tidak bakalan mati. Jadi kalau ini makanya keluar seperti ini dari LPG gitu ya. Itu kita hidupin dia aja. Agak lama memang. Ya itu nyala. Dia jadi api. Tetapi di sini ketika terjadi contoh api meluap atau api membesar pada tabung, kitanya itu enggak bingung. Karena di sini dia punya otomatis untuk mematikan api dengan keadaan aman. Contoh seperti ini, ada api membesar pada tabung, cukup kita pegang di sini, burung kata tabung, apinya akan mati. Oh dikasih miring. Otomatis. Begitu. Ini pun kita hidupin lagi, dia nggak mau. Kita dicabut dulu. Kita pencet ininya. Di bawahnya. Nah, ini kan ada saklarnya. Seperti teknik listrik. Oh iya. 2 kali. Kita hidupin lagi. Iya betul. Nyala. Namun di sini ketika terjadi apa-apa Pak, dari sininya itu ketika kita tiup apinya kan tidak mungkin tiup api besar di sini. Kita bisa tiup pada regulator, bakalan api mati. Oh iya di. Tuh. Apinya mati. Kita tiup di sini. Apinya mati, dan ketika hidupin lagi dia nggak mau sebelum kita pun pencet ini saklarnya. Dan kita pun cabut. Ini tidak mengeluarkan gas. Tapi kalau kita punya di sini tadi tuh ketika dia dipasangkan, ya, ibarat selangnya saya di sini itu, tangannya saya itu selang dia mengalir. Ketika ada korek pun, ada api di depannya, dia pasti langsung kesambar. Dia langsung ketangkap. Begitu. Dan yang paling berbahayanya di belakang ininya karena dekat dengan yang namanya selang itu masih sengkal. Betul. Gitu. Makanya pemakaiannya itu selang itu di belakang kompor itu amannya yang kayak gimana? Itu pemakaiannya itu minimal 3 lapis. Nah ini ya Pak ya, memang di sini dia itu kan kantornya saya kan ada di sebelah itu. Mungkin Bapak tahu di mana itu Pak? Tempat ke perkuburan itu Penggalaka. Iya. Nah itu sebelah Bapak kan ada kantornya. Begitu. Dia itu sistemnya itu memang dia itu mendaftar pakai KTP, bukan KTP-nya dibawa, tapi nomor NIK-nya yang dicatat. Kenapa harus pakai nomor NIK? Karena kedepannya kita mendapatkan 3 pelayanan. Yang pertama, alatnya ini kalau rusak, dia itu punya garansi. Garansinya itu 5 tahun. Kalau rusak, dia dicabut dan diganti secara gratis. Dan yang kedua, dia itu punya asuransi. Ketika terjadi yang namanya musibah seperti yang saya bilang tadi, dia itu punya jaminan. Kantor sendiri siap bertanggung jawab. Dan yang ketiga, dia itu punya pelayanan servis pada kompor. Ketika kita ada kerusakan kompor, kita bisa hubungi petugas atau bisa langsung ke kantor minta tolong petugas dari sana. Dia datang memberikan pelayanan berupa servis dan tidak pungut biaya. Karena apa? Kitanya itu sudah berlangganan ke produk LPG. Begitu. Dia itu catatnya nomor NIK. Begitu. Nah, memang pertamanya itu memang ada yang namanya administrasi, contoh pada selangnya.
Kalau administrasi selangnya pertamanya registrasinya itu cuma 100 sama seperti harga selang ini 120 dia. Kalau ini kan harganya 150 bahkan 200 dengan regulatornya. Kalau ini satu setnya Pak ya, ini kan langsung dari LPG-nya itu. Kalau regulatornya ini itu 330. Itu pendaftaran pertama. Namun ke depan kalau ada kerusakan sudah pasti kan ganti gratis, dan kita itu nggak bingung mau cari alatnya kemana. Begitu, karena adakah kantornya. Begitu. Jadi contoh perbandingannya kayak gini Pak ya, maaf. Ketika kita belinya di toko, belinya di toko, kalau dia rusak dia tidak mau ganti gratis mungkin ya kan? Yang tidak mungkin, pasti kita beli lagi. Kalau ini sebandingan dengan harganya itu 150 atau 200 atau kalau beli sekalinya rusak beli lagi 200 berarti sudah 400. Nah, kalau ini enggak, kapanpun kita rusak dalam 1 tahun 3 kali 4 kali rusak ini alat, ya contoh rusak 4 kali itu tetap diganti secara gratis. Yang terpenting kartunya itu tidak boleh hilang. Oh, jadi harus ke sana dulu. Kita ya bisa hubungi dari sini, petugasnya yang ke sini. Nah, kita juga bisa begini, mungkin kayak begini kan, kadang HP kan aktif tidak aktif kan. Begitu kalau kita telepon tidak aktif, kita bisa kunjung ke kantornya bawa dengan kartunya. Sebagai apa? Bukti di sana bahwa kita sudah berlangganan. Dari sana itu keluar yang namanya alat baru. Didampingi dengan petugasnya yang lain yang bisa pasang di sini. Begitu dia. Dan cara pasangnya Pak di sini itu dia kan punya double pengunci. Kalau regulator ini kan dia punya 1 kali saja Pak.